paling menarik judulnya gitu. Tumpukan kata. Penampilan itu menguntungkan, ya kan? Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast KPI UIN Syahada Padang Sidimpuan, profesional dan berdaya saing global. Oke, kali ini kita akan membahas tentang hal yang luar biasa dengan tema kata-kata menjadi karya. Dengan narasumber kita yang sudah di depan ini, oke, boleh kakak kenalan dulu kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Indah Kirana Aritama. Saya berasal dari Rantau Prapat, Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Jadi di sini saya sedang di semester 3 nih. Semester 3 ya kak? Iya nih. Oke, untuk Kak Indah, boleh dong aku tanya-tanya. Boleh. Dengar-dengar kakak ini punya hobi ya, atau ketertarikan dalam menulis? Sangat tertarik sih untuk Sangat tertarik menulis. dong ya. Oke. Aku boleh tahu dong, kakak ini tertarik nulis apa? Novel kah, cerpen, atau yang lainnya gitu? Nah, jadi saya ini sangat tertarik dalam bidang karya fiksi, karya fiksi. Jadi saya sangat tertarik dalam menulis novel, cerpen, juga puisi romansa banget gak sih? Aduh, gimana ya? Oke, Kak Indah. Yep. Pastinya kalau kita ingin melakukan sesuatu, kita memiliki ketertarikan ya. Dalam menulis itu pasti ada dong yang menginspirasi. Jadi apa sih yang menginspirasi Kak Indah sehingga kakak itu jadi suka gitu nulis? Yang pertama, saya sangat terinspirasi. Awalnya saya tuh sangat suka menulis puisi. Terinspirasi dari film apa sih namanya itu, Roman Picisan. Tahu nggak sih? Ada yang tahu nggak sih film Roman Picisan? Kalian tahu nggak guys? Yang itu tuh gini, kayak ada satu kata puisinya itu ketika Roman mengatakan kayak ke si Wulan, pemeran utama perempuannya bilang gini kan, kata orang di utara bunga mawar itu lebih indah, tapi nah seperti itu. Terus kayak dari situ, kayak itu kan waktu SD kali ya, SD tuh SD. itu. Terus dan ketika nonton itu, nulislah sebuah puisi. Puisi pertama aku tuh tentang ketika dia. Judulnya itu coba ketika dia gitu. Itu ingat kali pertama kali buat puisi itu ketika dia. Dulu aku suka sama ketua kelas. Ketua kelas di SD. Iya nih, ketua kelas di SD. Jadi terus bikin puisinya tuh ya ketika dia. Cuma ya nulis doang gitu aja kan. Lama-lama sangat tertarik dengan film-film roman picisan gitu kan. Terus habis itu lama berlanjutlah ke SMP. Sangat suka juga menulis puisi, tapi maksudnya tidak ada pikiran untuk buat novel. Tapi ketika itu di kelas 9 SMP kalau nggak salah, pernah kan sering baca Wattpad. Dari baca Wattpad, tertarik nih bikin kayak suatu cerita yang plot twistnya tuh kita ya bikin sendiri gitu kan. Terus habis itu lanjutlah untuk nulis singkat. Nggak taunya nih di SMA ikut join aja iseng-iseng untuk lomba secara online gitu kan, melalui kayak dari email gitu. Terus dan masuklah karya puisi yang udah diciptain tadi ke dalam pemenang 15 besar dari ribuan orang. 15 besar. Keren. Dan sangat termotivasi diri lah untuk kayak nulis nggak sih. Dah, tapi semangatnya tuh keren loh. Semangatnya keren banget. Tapi dibalik itu ternyata perjalanan itu nggak semulus yang kita pikirkan. Banyak sekali kayak gonjatan. Terkadang kita kan kalau nulis itu kan buntu gitu nggak sih? Buntu. Harus mikirin ya, gimana, mau buat gimana gitu nggak sih? Gimana sih alurnya, terus kita jumpa dengan objek. Kalian tuh nggak sih objek?
objek. Terus yang kita kisahkan itu di dalam buku tadi. Jadi dia emang nggak abadi, tapi bagi penulis dia itu bakal abadi dalam karya. Kata-kata gak sih? Menarik ya. Oke, aku mau tanya lagi sama Kak Indah. Boleh nih. Boleh nggak? Boleh. dong. Boleh lah. Tentunya kan banyak ya prosesnya. Oh, banyak banget, panjang. Kreatifnya banyak banget pasti ya Kak Indah. Jadi aku mau tanya sama Kak Indah, kreatifnya itu gimana sih? Kreatif Kak Indah untuk menulis. Jadi kreativitasnya itu saya mikirnya itu yang pertama itu dengan daya hayal, halusinasi nggak sih? Dengan berhayal bisa ya guys kita nulis apa yang kita pikirin gitu. Ya, terus nyiptain yang namanya dunia kita sendiri. Dunia kita sendiri melalui halusinasi, tapi bukan hanya sekedar halusinasinya doang. Karena hal yang paling pertama harus kita lawan adalah rasa malas. Benar sih. Dan itu juga perlu bertahap juga nulisnya. Sekitaran dalam buat novel dituntut untuk 3 bulan siap. 3 bulan siap, dan saya di situ dalam 1 hari, 2 hari, 3 hari saya pertama ngajuin judul. Ngajuin judul bukan hanya sekedar kita nulis judulnya doang, enggak. Dan itu enggak cuma kita nulis judul dong. Kita akan dihadapkan dengan beberapa mentor lain dalam sesi ruangan, 5 mentor. Terus di situ dalam ruangan itu kita sendiri nih. Kita kayak ngajuin judul. Judul itu sampai 20 judul. Dalam 20 judul kita mesti kasih alasan. Kenapa kamu pilih judul ini? Terus kasih alasan. Jika tidak memuat alasan, maka bakal dibilang ini itu bukan main-main. Oke. Nah, seperti itu. Jadi gimana nih Kak Indah dalam menentukan judul itu? Tentunya kan berpikir ya, mau judul apa yang dibuat, gimana tuh? Ya ketika itu kayak kan ngeblank banget gak sih? Iya dong. Tapi kalaulah nanti kan kita bakal keluar nyari ide, nyari kosakata baru, perlu referensi yang sangat-sangat luas. Untuk menentukan dalam berbagai penulisan kita itu mesti bagus, dan tulisan itu bukan hanya untuk di karya fiksi aja ya, tapi non fiksi juga seperti karya tulis ilmiah dan lain sebagainya. Oke, dari Kak Indah nih, dari banyaknya buku atau puisi yang udah Kak Indah buat, apa sih yang paling menarik judulnya gitu? Kalau dari puisi adalah tumpukan kata untuk judul. Dan saya juga baru terbit juga novel Gerhana. Nah, Gerhana saya memuat seorang tokoh yang saya jumpai di fakultas itu. Di fakultas ini ya? Terus ya dia masuk dalam karya sebagai pemeran utama. Kayaknya ini privasi ya? Iya nih hanya sedikit bocoran aja. Bocoran aja, tapi nggak dikasih tahu ya siapa orangnya. Ya, tapi endingnya tidak begitu mengesankan. Oke. Tentunya kan kalau kita menulis itu pasti ada dong hambatan atau tantangannya. Jadi untuk Kak Indah ini apa sih yang menjadi hambatan atau tantangan dalam menulis? Tentunya kan bersaing ya. Banyak juga penulis-penulis lain yang hebat mungkin ya. Wah, hebat banget. Tapi Kak Indah udah hebat loh. Keren. Jadi aku mau tanya sama Kak Indah, apa tantangan dan hambatannya gitu? Tantangan dan hambatan itu ada di dalam diri kita sendiri. Tantangannya itu ketika kita harus tantangannya itu kayak
keinsecureannya kita Insecure kayak, ya, karena insecure orang-orang banget. mungkin lebih bagus ya. Ya kayak ada kan yang apa tuh Asmin itu kan, Mm-mm. itu penulisnya tahun 2005 loh, tapi udah sampai di filmin nggak sih? Kalau Film kayak ini kan? tahun berapa emangnya? 2005. Nah cuma masih ya stuck di novel gitu aja sih. Kalau dia udah bagus mungkin ya. Iya, nah itu dia tantangannya itu kayak insecure banget gitu kan. Kita Dia di bisa, 2005 kita juga harus bisa juga dong. harus bisa dong, Iya. gimana ya? Terus habis itu juga hambatan yang lain juga ada pada gimana ya? Apa sih namanya, barang gitu kan, kayak misalnya laptop kita lah juga kan, kadang itu juga menghambat proses gitu, terus gak ada jaringan dan lain sebagainya lah. Oke. Untuk kakak nih, dari sekian banyak ya yang udah kakak tulis, dan apa sih karya yang udah kakak terbitkan gitu? Karya yang sudah terbit jadi buku itu ada 2 novel, 1 cerpen dan 1 buku puisi. Cerpen dan puisi. Puisinya itu judul apa? Itu tadi tumpukan kata. Kayaknya bermakna banget ya judulnya. Ya, tentang romansa sih. Ya gitulah. Kalau cerpennya? Kalau cerpennya ketika kita jatuh cinta. Ketika kita jatuh cinta. Boleh dong dibaca ini. Kayaknya seru, menarik dong ya. Wah, Menarik ya. selalu kan ketika remaja itu selalu dihadapkan dengan Cinta. percintaan, Cinta sih? ya. Sekarang permasalahan remaja itu cinta. Ya, Udah pasti sih. ya gitulah kira-kira. Tapi kan ada lebih baik jika untuk mengejar prestasi dulu nggak sih? Iya. Tapi ya sudah menjadi kebiasaan mungkin ya remaja sekarang. Itu harus ada dong disandingin dengan cinta, karena memang tumbuh gitu perasaan, karena udah dewasa ya kan. Iya sih, tapi ya kalau bisa cinta dibarengi dengan prestasi. Seimbang ya. Aduh. Itu tergantung orangnya ya gimana. Oke, untuk Kak Indah, aku mau tanya, dari kakak menulis ini ya, udah apa aja sih yang kakak dapetin? Kalau untuk dapetin ada banyak sih, kayak Banyaknya itu sekitar apa? penghargaan atau sertifikat itu sebagai penulis nasional. Itu Oke. juga ada. Terus juga ada penghasilan lumayan masuk Penghasilan? kantong. Oke, juga. boleh tahu dong. Ada sih beberapa yang bisa banyak sih sebenarnya, lumayan lah, belum lagi untuk terbit bukunya kita dapat lumayan, sangat lumayan sih di kantong. Lumayannya ini berapa? Boleh dong kakak spill ya. Bisa beli beberapa barang-barang lah untuk kebutuhan pokok atau pribadi. Oke. Kalau kebutuhan barang ya, apa sih yang udah kakak beli? Misalnya untuk kepentingan diri mungkin ya. Ya, bisa dibilang gitulah. Untuk perempuan ribet ya, banyak yang harus dipikirin ya. Mulai dari ribet. makeup ya kan. Baju gitu dong memang. Tuh gak sih, kalian cewek-cewek juga tahu dong ya apa kebutuhan perempuan. Untuk nentuin baju aja kita mesti pilih hijab yang sesuai gak sih? Mood juga loh. Terus Baju kita ini mood juga. Betul kali. Apalagi untuk gimana sih kita untuk memulai suatu karir, pasti dong untuk apa sih hal yang paling dilihat orang untuk first impression yang bagus? Penampilan gak sih? Penampilan itu menguntungkan ya kan? Iya juga deh. Ada lagunya loh. Nah, bahkan ada lagunya dong. Emang kalau perempuan yang mesti gak sih? Ribet banget, soalnya dari model gaya jilbab aja kita tuh harus perfect ya. Iya. Itu tuh ribet banget loh. Kita Buat cewek-cewek pasti tahu dong ya. Iya betul. Apalagi ketika hijab itu tuh nggak rapi, itu kita bakal nggak mau berangkat kampus Gimana atau ya? mau pergi kemana hanya karena hijab itu nggak rapi. Satu mood ya, kalau cewek itu mood satu. Baju, jilbab, bisa jadi muka juga ya, wajah. Iya nih, aduh, skincare aja nih kira-kira untuk pencuci muka aja udah sekitar puluhan ribu nih. Itu Kak Indah udah bisa nih buat kepribadiannya pakai dari penghasilan ini ya Kak ya? Wah, lumayan lah.
Kayak untuk pribadi bisa lah ya. Ke pribadi bisa lah. Terus apa lagi nih Kak? Apa lagi ya? Kayaknya itu aja sih. Pokoknya untuk diri sendiri itu udah bisa ya. Udah bisa. Udah bisa beli sesuatu itu dengan hasil dari Kakak Nulis ini. Ya, rebahan doang sih kayaknya. Rebahan doang. Kayaknya banyak rebahan. Pemalu nggak jelas, Iya. bikin alur. Tapi ya emang kadang untuk terbawa suasana. Terkadang emang seseorang itu lebih nggak suka cerita ke beberapa orang kan. Jadi kita bisa Terus dong juga, luangkan perasaan ya, kita. meluangkan emosi atau perasaan itu daripada nggak stres banget nih ya kan. Dari modal ngehalu, rebahan, udah bisa bisa dapat penghasilan guys. Wah, alhamdulillah ya nih. Kalian kalau halu dapatnya apa? Dapat apa nih? Kalau halu dapatnya apa? Boleh dong tulis di kolom komentar. Kalau halu dapatnya apa? Jadi kalau kita lagi halu gitu kan, mungkin lagi rebahan, bisa dong menuangkan apa yang ada di pikiran kita gitu di buku gitu. Ya, langsung ada sih dalam buku. Bermanfaat ya halunya. Kalau kalian bermanfaat nggak? Atau haluin pacar? Aduh. Jangan dulu ya. Jangan ya dia. Untuk kakak, tentunya dalam menulis buku itu butuh waktu. Sangat butuh waktu sih. Dan yang paling lama itu berapa? Berapa waktu gitu? Berapa lama? Secara waktu itu paling lama untuk dalam satu buku itu 5-6 bulan. Itu paling lama ya. Kalau untuk ngejar target itu 3 bulan siap. Untuk novel. Tapi kalau untuk cerpen ya paling proses pembuatannya itu untuk sekalian yang diterbitkan nunggu ISBN-nya itu tuh lama kali. Itu sangat lama ya. ISBN-nya itu tuh lama. Tentunya dong kita kalau mau nulis ini ya berpikir dulu ya apa yang mau ditulis, gimana biar orang-orang bacanya itu tertarik ya. Iya, kita tuh mesti berpikir panjang dulu. Apa Kreatif. Iya, nah kreativitas bikin itu karya-karya baru yang orang belum bikin itu. Nah itu yang harus kita punya, bikin ide-ide baru. Tapi kita tuh sangat wanti-wanti dengan apa sih, plagiat. Banyak ya. Ya itu banyak. Zaman sekarang memang kayak gitu sih sebagian ya. Banyak yang niru, Iya, plagiat. banyak yang niru gitu. Jadi kayak wanti-wanti kan, apalagi kita nggak mencantumkan nama kita. Nah itu bisa jadi. Jadi kita harus bisa dong kayak hasil dari kita sendiri, ide dari pikiran kita sendiri, dari ngehalu itu. Dari ngehalu tadi. Ngehalu kali ya namanya. Untuk buku, judul buku kakak yang paling lama diterbitkan itu judul buku apa? Alesa sih. Alesa itu berapa lama? Itu 5-6 bulan tadi. 5-6 bulan. Ya. Cukup lama ya? Lama. Tapi bagus nih, kayaknya bagus nih novelnya. Boleh dong dibaca ya. Boleh nih, tapi untuk mau besar novelnya udah edisi terbatas nih tahun 2023. Terbatas. 2023. Ya, jadi kayak nggak ada stok lagi, nggak ada stok lagi, sayangnya itu seperti itu. Terbatas bukunya. Tapi bakal ada novel-novel baru lagi nih. Oh, lagi ada yang mau datang, lagi mau terbit gitu? Maksudnya lagi diproses. Lagi proses. Oke. Untuk yang lagi proses ini, intinya kakak udah nentuin judul kan? Judulnya apa? Enggak sih. Ya, masih rahasia. Rahasia sih dulu. Soalnya kan apa bakal diterbitin atau enggak, ya masih rahasia dulu sih. Intinya masih proses ya? Berproses. Intinya bakal ada nih guys yang akan terbit lagi. Jadi nggak usah khawatir, bakal ada lagi yang terbit. Kalau yang tadi Alisa itu terbatas, nah nanti ada lagi yang mau terbit gitu. Nah, iya. Tapi saya kedepannya ada tujuan yang lain sih selain pembuatan novel. Ingin mencoba dalam bidang karya ilmiah. Seperti kayak jurnal. Ini bermanfaat banget nih buat mahasiswa ya. Iya. Untuk di kalangan sekarang ini kan mahasiswa itu malas ribet. Ya kan? Malas ribet. Itu dia, kayak
apa sih kayak untuk sekedar fiksi doang kan, mesti Mm-mm. bagusan nih untuk ke karya ilmiah, ya nggak sih? Iya, lebih bermanfaat tuh nggak sih? Bermanfaat aja gitu, hasil faktanya Iya. itu melalui fakta berdata banget lagi. Duh, keren di sini. Itu paling banyak sih buat sekarang untuk para mahasiswa atau pelajar lainnya yang sekarang mereka tuh lebih dominan itu melihat yang seperti itu, seperti jurnal. Karya ilmiah bagi mahasiswa, mahasiswi. Mm-mm. Ya, boleh dong kakak kasih di sini ya. Kan kakak ini kan udah termasuk orang hebat ya. Menurut saya, menurut kalian gimana nih guys? Kakak ini hebat kan? Hebat. Jadi di sini boleh dong kakak kasih tips atau motivasi untuk saya atau untuk penonton sekalian. Apa sih yang menjadi motivasi kakak gitu? Motivasi untuk kami juga. Jadi gini nih guys, ya kan, kita tuh sesama kayak apa sih remaja-remaja hits banget nih kan, anak-anak Gen Z. Kita tuh mesti pergunakan apa yang ada dalam media sekarang ini, kayak misalnya handphone atau laptop. Kita tuh nggak kayak gimana ya, jangan stuck di situ aja, ambil zona nyamannya aja. Itu tuh mesti keluar, dunia itu luas loh guys, kayak kita tuh mesti ambil peluang, yang namanya setiap peluang itu ada, dan kurangi juga ini rasa malasnya tadi. Jangan rebahan mulu. Nah itu dia. Kalau rebahan ya itu bermanfaat. Dari apalagi zaman sekarang kan udah ada handphone. Jadi dari handphone itu juga kita bisa kan Iya nih, dapetin dapetin penghasilan, penghasilan. melakukan hal-hal yang baik, positifnya. Jangan cuma kita tuh scroll TikTok yang apa sih, yang Ya memang kalau sekarang ya, kalau TikTok itu udah lumrah. ya sih emang udah lumrah. Emang Tapi- udah semua ya kayak gitu. Tapi lebih bagus itu scroll TikTok itu bagaimana membuat inovasi baru, ya nggak sih? Editing yang bagus gitu kan, terus pengambilan fotografer yang baik gitu. Bukan dance yang lagi tren sekarang. Nah itu dia, itu kan bisa ke ngasah diri gitu kan, terus bermanfaat juga, menghasilkan yang namanya cuan. Cuan. Terus sekarang itu gampang kalau kita mau Kalau kita berusaha. mau. Peluang Makanya. itu ada kalau kita mau ambil peluang itu gitu. Jadi gunakan ya apa yang ada sekarang melalui handphone itu kita bisa dapetin cuan, Nah itu dia. dapat penghasilan dari situ. Jadi kita itu harus berkembang ya. Zaman makin berkembang, otak kita juga harus berkembang dong, ya kan? Betul banget sih. Oke, jadi apa lagi nih motivasi yang bisa kakak kasih buat kami dan para penonton juga? Jadi motivasinya itu untuk seluruh teman-teman semua. Yang pertama kan remaja itu dihadapkan yang namanya itu kayak percintaan. Percintaan, Ya, tapi kalau untuk itu sih mending kayak kita tuh daripada mikirin cinta, mikirin kecintaan mulu gitu kan. Lebih bagus kita itu kayak seimbang dong gitu kan. cinta sama prestasi. Ya, ataupun mau prestasi juga ya kan. Terus untuk motivasi diri kayak jangan pernah takut untuk mencoba. Jadi itu punya kayak gimana ya, kayak hidup untuk mencoba atau mati tidak mencoba. Tidak mencoba sama sekali. Jadi kalau kita mau mencoba itu ya udah coba aja. Kalau gagal itu urusan belakangan. Yang penting kita udah mau mencoba. Nah gitu. Itu dia. Jadi buat sekarang remaja-remaja itu ya, gunainlah apa yang ada sekarang atau melalui handphone gitu ya kan. Ya, betul banget. Jangan cuma scroll TikTok, jangan cuma lihat-liatin yang nggak penting lah. Pokoknya kita itu harus berkembang dengan apa yang ada sekarang. Dunia itu sekarang itu udah luar biasa loh. Harus Sangat luar biasa. Pemikiran kita juga harus luar biasa. Kita harus bisa memanfaatkan apa yang ada.
Oke, mungkin di sini aja ya cerita-cerita kita hari ini. Dan semoga apa yang sudah tersampaikan sekarang itu bisa memotivasi teman-teman sekalian, para penonton, untuk lebih berkembang lagi. Melalui Kakak Indah, kita udah dapat motivasi, jangan malas, jangan cuma stuck di situ-situ aja ya kan. Ya bener banget Hmm. sih. Jadi kita itu harus berkembang dengan apa yang ada sekarang. Kita harus bisa memanfaatkannya sebaik mungkin. Ambil hal-hal positif yang mungkin itu bisa membuat kita berkembang, lebih maju, dan enggak di situ-situ aja. Sampai di sini aja ngobrol-ngobrol kita hari ini. Sampai jumpa di selanjutnya dengan host atau narasumber yang lebih keren-keren tentunya. Oke, saya Nurul Aini. Dan saya Indah Kirana Utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.